Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam edisi baru podcast Kingdom Insight, His Gift for You. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, berbincang bersama-sama tentang Kingdom Lifestyle. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita warga kerajaan, supaya kita membangun kehidupan kita seturut dengan apa yang dikehendaki Sang Raja bagi kita. Dan hadir bersama dengan kita, Bapak kita semua, Bapak Timotius Arifin, gembala senior kita, dan kita akan berbincang tentang Kingdom Lifestyle, Pak Arifin. Dan ada satu perikop yang cukup dalam tanda kutip menakutkan begitu ketika kita bicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman, Pak Arifin. Itu ada terbanyak sekali ciri-ciri manusia ketika di akhir zaman. Nah, yang penting bagi kita apa yang perlu kita bangun, Pak Arifin, untuk kehidupan kita tidak terjebak kepada kehidupan manusia pada akhir zaman. Dengan urapan daripada Tuhan, Rasul Paulus sudah menerawang jauh tentang keadaan akhir dari akhir zaman ini. Yaitu dari 2 Timotius pasal 3 ketika dia mengarahkan putranya dalam Tuhan, yaitu Timotius. Ya, jadi ada 2 grup di sini. Pertama adalah manusia akhir zaman sana, kalepos, artinya bukan cuma sulit, tapi lebih dari itu, buas. Apa yang kita lihat barusan seperti contoh ya. Kalau dulu demo mahasiswa ya biasa aja. Sekarang main ditunggangi, ada pesan-pesan daripada ya bohir-bohir mereka. Ya, apa yang mereka lakukan pada Bapak Adi Armando ya, sebagai contoh ya, itu kan buas. Ya, dulu enggak pernah kejadian gitu. Dulu kalau pencuri-mencuri biasa aja, sekarang pakai memperkosa, pakai macam-macam. Manusia enggak jadi lebih baik. Salah satu dekadensi moral yaitu dalam 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayat 9. Tapi ayat 10 sampai 17 itu adalah gaya hidup. Yang pertama itu hidup gaya. Hidup gaya. Coba lihat itu, para afiliator ya toh. Ternyata itu settingan ya. Katanya beli pesawat, nggak taunya sewa. Beli mobil, rumahnya cuma mejeng. Memang firman Tuhan berkata, itu akhir zaman. Orang akan jadi angkuh. Boasting. Suka, yaitu dulu kan malu kita. Apalagi kita orang Indonesia kan budayanya budaya tinggi. Timur gitu ya. Budaya Timur kan lain ya toh. Ini kita sampai tidak kenal anak-anak kita sendiri. Kalau itu orang di luar Tuhan ya sudahlah. Tapi ini berbicara bagi mereka yang ada di dalam keluarga Tuhan. Household of faith. Mereka sepertinya beribadah tetapi menjauhi kekuatannya. Siapa kekuatan kita? Yang disebut the restrainer, Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang kudus. Tapi dalam 2 Timotius pasal 3 ini culture atau kebudayaan akhir zaman ini pertama-tama cinta diri sendiri. Kayak itu kita lihat yang afiliator dari Binomo, Kotex dan macam-macam itu ya, Octrade. Mereka itu mengorbankan temannya sendiri. Nggak peduli dengan temannya sendiri. Nggak peduli. Ya kan? Karena itu pernah ada ini cerita. Ini bangsa kera itu protes tentang manusia. Mereka tidak mau dibilang menurunkan manusia. Loh iya, juru bicara monyet demo kan. Tidak terima berarti. Tidak terima. Tidak ada monyet homo, tidak ada. Tidak ada monyet yang aborsi, dipijit-pijit perutnya supaya janinnya keluar. Tidak ada. Dan juga tidak ada monyet mementingkan diri sendiri. Kalau dia nemukan satu pohon isinya buah-buahan, dia panggil teman-temannya semua. Tapi kalau manusia, ya dikasih pagar, lalu dia bawa bedil sana. Jadi mereka sangat keberatan dibilang manusia keturunan monyet. Ini mewakili kata buas yang tadi itu. Iya, buas. Semakin buas. Iya. Ya, jadi firman Tuhan berkata, act like man. Man yang mana? Kristus maksudnya. Iya toh? Soalnya man ada juga Herodes. Ada Pontius Pilatus. Nah, kita lihat di sini pertama adalah itu cinta diri sendiri. Cinta diri sendiri. Phil autos, ya toh? Ya bukan
Philadelphos, mengasihi saudara. Tapi Philautos, mencintai diri sendiri dan juga hamba uang. Hamba uang tuh nggak peduli, ya toh. Ini Philarguros, jadi mencintai perak, cinta dolar, cinta pokoknya cinta duit lah. Dua itu saudara kembar itu. Mementingkan sejan berarti yang disembah bukan Tuhan, tapi Mamon. Sampai menghalalkan segala cara. Oh iya, menghalalkan segala cara. Ada yang bilang gini, kejujuran itu adalah kebodohan yang mewah katanya. Wow. Sampai begitu. Iya tuh. Pada waktu saya dibangunkan rumah di Lembah Pujian, bagus sekali, memang didesain. Bapak mau rumah seperti apa? Saya kembalikan gereja. Saya kira itu hikmat. Karena apa? Saya kan terima gaji. Ya kalau saya mesti melihara rumah gitu besar, sebagian besar. Nah ini cerita aja. Jadi saya dianggap bodoh. Iya toh. Loh, hidup ini mesti travel light. Travel kan hidup ini perjalanan. Jangan ada yang membebani gitu. Jadi ada dua golongan orang, hidup gaya, bukan gaya hidup. Gaya hidup di sini gaya hidup rasuli. Tirulah pendirianku. Tirulah cara hidupku, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Tapi ada satu yang sekarang ini tidak dianggap bahaya. Philedonos. Dari apa? Hedonism. Ya. Phile dari phileo, mencintai. Mencintai apa? Yaitu mencintai kenikmatan. Coba berapa banyak orang Kristen tertipu. Sampai kalau sekarang ini ada YouTuber yang menulis tentang Kristen yang cuma cari cuan. Lah cuan itu jadi bahasa Indonesia sekarang. Iya kan? Sampai ada Mister Cuanisasi. Saya lihat dia main gitar memuji Tuhan. Bohong. Jadi ada 3. Tapi yang bagus itu adalah mencintai Tuhan. Dan itu dibuat kontras. Ya. Lovers of pleasure more than lovers of God. Philotheos, mencintai Tuhan. Philotheos, mencintai Tuhan. Ya dah. Jadi kalau ada orang namanya Theophilus. Theophilus itu mencintai Tuhan, God lovers. Seharusnya kita jadi God lovers. Tapi kenyataannya cinta diri sendiri, ya, cinta uang dan cinta kenikmatan. Dan itu yang ditawarkan. Lihat, murah banget. Beli Ferrari murah banget katanya. Beli arloji mahal. Nggak usah kerja, cuma di depan komputer. Orang mengorbankan temannya sendiri. Kapan tuh ada orang datang. Nah itu kayak binomo itu kan cuma kalau zaman dulu ya. Di Surabaya ini ada judi besar kecil, ta xiao namanya ya. Ya sama seperti itu. Ada orang datang sama saya, mana pendeta? Ada ayat dilarang berjudi, saya berhenti berjudi. Saya bilang ada. Jangan mengingini harta sesamamu, istrinya, lembunya, rumahnya. Masa kamu mau dapat uang dari temanmu sendiri? Tapi itulah yang terjadi. Manusia makin selfish, manusia makin garang. Sedikit-sedikit coba lihat, somasi. Coba salah ngomong sedikit somasi. Ya, menghina kepercayaan. Saya menghina saudara. Manusia memang garang. Nah, tapi itu di luar kita ya sudahlah. Tapi yang saya khawatir ini justru terjadi pada kita. Gitu? Karena tadi dibilang memang beribadah, masih beribadah, tapi memungkiri kekuatannya. Gitu? Jadi tetap menjalankan kehidupan seperti orang Kristen ya Pak? Iya. Beribadah, mungkin komsel juga mungkin. Tapi, loh pasti, khotbah juga. Bisa. Loh khotbah tapi. Kapan tuh ada seorang gadis datang dan frustrasi pada saya. Dia datang ke satu gereja memang anaknya orang-orang kaya. Dan mereka berkata, ukuran orang kaya itu ada 4 tingkatan. Yang tingkatan paling rendah,
dia punya aset atau kekayaannya adalah 10 juta dolar. Ya kalau 14.000 aja 140 M itu baru masuk orang kaya. Kalau di bawah itu kelas menengah. Ya kalau 1 juta dolar kelas menengah. Tingkatan kedua itu adalah 100 juta dolar. Ketiga yaitu 1 miliar dolar. 1 miliar. Lalu yang keempat 10 miliar ke atas. Itu baru namanya orang kaya. Padahal saudara kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ya. Dikatakan 12. orang yang mau hidup beribadah Akan menderita aniaya. akan menderita apa? Aniaya. Nah, ikutilah. Dia berkata Rasul Paulus, lihat itu. Ketika aku menderita di Antioquia, ya, ketika aku mengalami, dia pernah yaitu dipukuli sampai mati. Dia mengalami kebangkitan. Rasul Paulus mati hidup lagi. Sampai pernah diturunkan dengan keranjang dari tembok kota. Ya. Nah hidup saya pada waktu mengikut Kristus, waduh, begitu banyak ancaman dan tuduhan. Tidak perlu ceritakan di sini. Tapi saya mengucap syukur, saya mengerti. Saya membaca Alkitab ini, ya toh. Karena untuk kita bisa kuat dan gaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mesti dari kecil, yaitu mempelajari firman Tuhan. Ya, kehidupan kita tidak lebih daripada firman Tuhan yang diwahyukan kepada kita dan yang kita lakukan. Kalau tidak kita termasuk orang tadi yang mudah ditipu oleh Yanes dan Yambres. Akhir zaman ini kuasa kegelapan akan bekerja jauh lebih berat. Ya toh? Akan lebih hebat. Seperti Yanes dan Yambres tukang sihirnya Firaun. Kalau ada tukang sihirnya Firaun, ada Firaunnya. Firaunnya setan. Ya toh? Bayangkan sudah melayani Tuhan ternyata bukan anaknya Tuhan, anaknya setan. Itu bukannya ironis sekali orang itu. yang berseru Tuhan. Nah, coba bayangkan. Saya ingat Pak Roni. Pak Roni ketika saya utus ke Jakarta, dia bilang gini sama saya. Pak, mata kan gede gitu. Pak, pendeta sini kaya-kaya ya Pak. Saya jawab, Ron, kamu itu deso. Karena ukurannya itu adalah mobilnya, rumahnya, tongkrongannya. Pak Roni berasal dari Lombok ya, berasal dari kami di Bali ya. Di Bali itu kamu tidak tahu siapa yang kaya, siapa tidak. Karena penampilannya biasa. Kalau yang pakai dasi pasti salesman. Yang celana pendek itu bos. Justru balik. Betul ini benar ini. Iya. Kalau orang pakai flexing aloji mahal belum tentu, palsu juga. Menarik sekali dikatakan para penjual barang-barang mewah, tas mewah, aloji, termasuk aloji palsu. Yang beli itu ya orang bukan kalangan atas, tapi kalangan menengah ke bawah. Supaya kelihatan kaya, supaya bisa dipercaya katanya. Itu namanya hidup gaya Pak. Hidup gaya, bukan gaya hidup. Bukan gaya hidup. Mari kita ini checklist hati kita. Tidak menghormati orang tua. Roh pemberontakan. Ya toh? Ya, coba kita lihat anak sekarang sama dulu kan beda. Iya toh? Tidak peduli akan agama. Suka berkhianat. Ini ada daftarnya jelas atau? Menyombongkan diri, garang, tidak suka berdamai, ya kan? Tidak suka yang baik, Pak. Tidak suka yang baik. Coba lihat, kita punya presiden begitu hebat, hebat sekali. Tidak usah jauh-jauh, bandingkan sama yang namanya adik kuasa lah, Joe Biden. Oh jauh, jauh sekali. Coba lihat, ekonomi Indonesia bagus sekali loh. Puji Tuhan. Kita lihat, currency ini namanya currency war sekarang ini. Peperangan mata uang. Mata uang Indonesia mantap. Dan saya percaya ya itu, kita punya presiden gitu hebat. Iya toh. Ya saya kalau beliau tidak dilanjutkan, mesti ada muridnya lah yang bisa melanjutkan. Ya toh. Itu doa kita semua itu Pak. Ketika batu bara harganya turun, tidak usah ekspor. Dirubah ke dalam negeri. Sawit kita dia mau dihancurkan, ya toh, ganti biodiesel. Mantap men. Ya. Dan ketika kita pada waktu itu kita kan ditekan.
yaitu soal nikel. Pak Jokowi bisa lihat jauh ke depan, ini kan banyak sekali nikel akan dibutuhkan. Dia bilang bangun smelter, jangan jual yang bahan baku yang masih mentah. Kita ditekan, harganya naik 10 kali lipat setelah lewat smelter. Ya bersyukurlah dari semua presiden kita, ya beliau ini kan pengusaha. Jadi pola pikirnya itu bukan sekedar politis. Ya kan? Dan herannya masih banyak yang benci. Heran ya? Ya apa-apa salah Pak Jokowi. Heran, masih ingat dulu. Ada di satu tempat ibadah tertentu, ada krin jatuh yang salah Pak Jokowi. Di luar negeri loh itu. Ujung-ujungnya ke situ pasti. Gimana ya? Heran sekali. Ketika Freeport kita take over, malah disalahkan. Yang paling saya senang itu petrol dihabisin. Iya kan. Nah tapi itu menunjukkan di sini. Lah kalau orang luar ya udah. Kalau orang Kristen ikut menyalahkan. Nah itu buat saya aneh. Kita harus mengucap syukur punya pemimpin hebat. Betul. Iya kan. Tetapi mari kita lihat sekarang yang gaya hidup. Mulai ayat ke-10 sampai 17. Tadi saya tekankan. Dan saya buat pernyataan deh. Kehidupan kita tidak lebih daripada firman Tuhan. Amin. Yang hidup dalam diri kita. Tidak lebih dari itu. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya toh? Kalau kita ini tujukan kepada Timotius dan Timotius lain itu. Bagaimana kalau kita mengerti firman Tuhan? Karena sebagai contoh kitab Amsal mau berhikmat. Ya, hidupi kitab Amsal. Berbagai mendapatkan hikmat. Sebab itu lebih daripada kekayaan apapun. Iya kan? Nah, kita itu firman Tuhan mengatakan yang perlu itu teladan. Saya pernah tanya orang, Pak, dari 5 jawatan itu yang paling penting yang mana? Saya bilang yang nomor 6. Loh apa Pak? Nomor 6 itu apa? Teladan. Gembala yang jadi teladan, rasul yang jadi teladan, penginjil yang jadi teladan. Sekarang kita lihat sebelum Tuhan Yesus datang, dia sedang bersih-bersih rumah, rumahnya itu, gerejanya, ya toh. Firman Tuhan berkata jangan heran 1 Petrus 4 kalau ada api siksaan yang datang sebagai ujian. Sebab rumah Allah harus lebih dahulu dihakimi. Dihakimi itu bahasa aslinya krima. Diperlakukan seperti kriminal. Kita lihat apa yang terjadi pada rekan-rekan kita Brian Houston dan yang lain-lain. Hamba Tuhan dalam maupun luar negeri. Tuhan sedang bersih-bersih rumah. Karena itu jangan ada yang hidup gaya. Tapi gaya hidup. Bangun gaya hidup. Iya, kapan tuh pernah datang ke Bali, orang Jakarta ini. Begitu datang, dia baru kenalan sama kita. Dia bilang, saya punya 7 mobil BMW seri 7. 7 warna. Oh ini nano-nano ini. Iya toh. Dan bukan cuma itu. Dia bilang pada semua orang. Saya ini hidup dari 10% penghasilan saya yang besar ini. 90% saya berikan pada hamba Tuhan. Ini munafik kelas tinggi. Saya bilang pada semua rekan-rekan kita, jangan dilibatkan sama sekali orang ini. Wah tapi dia hebat Pak, gini. Saya kasih tahu bahasa Ibraninya orang ini, gedabrus. Bahasa Surabaya mantap ya. Ini orang gedabrus ini. Iya. Masa hidupnya diceritakan untuk itu boasting itu tadi. Memegahkan diri, sombong, angkuh, tidak mau berdamai, garang, tidak suka yang baik. Pusatnya ke diri sendiri. Iya. Terus ada juga yaitu tentang keinginan yang tidak wajar. Ya LGBT itu. Tahu orang dunia sekarang. LGBTIQ A2S++. Ada IQ. Bukan IQ intelijensi quotient bukan. Intersex.
Q-nya apa? Queer. Queer tuh aneh. Banyak wong aneh dan nganeh-nganeh di dunia ini. Iya. To S itu to spirit. To spirit itu ada hubungan dengan kuasa gelap. Lalu ada plus. Ya, berarti di depan kita akan banyak orang yang tidak wajar. Iya. Saya melayani yaitu ya banyak sekali. Banyak loh saya bilang. Yang LGBT itu. Dan mereka berkhotbah tanpa rasa bersalah. Bayangkan. Iya. Dikira Tuhan itu yang banyak ditekankan sekarang Tuhan yang terlalu baik. Bahkan ada yang berkata Tuhan tidak pernah menghukum orang di masa perjanjian baru. Mereka tidak baca ini. Lovers of pleasure. Bahkan pada waktu khotbah yang dijadikan contoh itu Salomo. Salomo itu gagal total. Gatot dia itu. Dia namanya Salomo Gatot. Gagal total. Karena itu yang dipanggil raja dalam Injil Matius itu adalah Daud. Pernah jatuh tapi bangkit. Kalau Salomo betul-betul terjerumus dalam penyembahan berhala. Karena itu kerajaannya dipecah. Jadi jangan keliru ini. Ya. Jadi tidak bisa itu jadikan segala bangsa sultanku. Ya saya peringatkan. Memang salah itu ya. Jadi Rasul Paulus berkata kepada putranya Timotius, tirulah, ya toh? Ikuti engkau ajaran, Timotius ikuti pertama ajaranku, cara hidupku, pendirianku, ya. Kita masih tetap principle centered leadership. Imanku, kesabaranku, kasihku dan ketegunanku. Untuk itu engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Dan yang luar biasa, semua penganiayaan itu kuderita. Dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya. Dari semuanya. Kalau saya mau cerita perjalanan hidup saya melayani Tuhan, nah ya gitu kan. Kan mengalami banyak aniaya. Tapi semuanya itu menjadi sebuah proses untuk akhirnya gaya hidup terbangun ya Pak. Iya. Saya mau contoh bagus Dr. Terawan ya. Contoh yang sangat bagus ya toh. Ketika dia menghadapi tekanan gitu berat ya. Saya pernah ketemu beliau dan dia cerita, saya ini Pak tidak pernah mimpi, tidak pernah minta. Kepala rumah sakit. Bukan dokter biasa. Jadi jenderal, bukan tentara biasa. Jadi menteri, bukan warga negara biasa ini. Tapi itu dari Tuhan katanya. Jadi kalau saya dimusuhi, kalau saya dicari perkara, dia bilang bahasa Ibrani, jarno wai. Iya. Saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana, tetapi yang pasti ini ada ayat ini. Tuhan melepaskan aku dari semuanya. Dari semuanya. Ya. Melepaskan. Jadi saya kirim teks pada beliau. Saya bilang gini, Pak Terawan, firman Tuhan mengatakan batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan, ya, telah menjadi batu penjuru. Wah, luar biasa. Dan bahasa Inggris berkata, it's marvelous in our eyes. Itu indah, hebat di mata kita. Lalu saya pakai bahasa Surabaya, lakoni menangkari. Saya pakai bahasa dia, Jawa Tengah dia, jarno wai. Iya, saya ingat Lalu Pak dia Arifin. jawab amin gitu. Saya ingat dulu waktu Pak Arifin sharing juga, kalau orang fitnah kita anggap itu fitnamin. Fitnamin, iya fitnamin. Iya. Betul. Sebab iblis itu pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka, memfitnah mereka. Itu senjata iblis. Ya, iblis itu ada smearing campaign. Malah dengan black campaign. Ya, black campaign. Itu iblis cara gitu. Dan kalau kita tidak ngerti ayat ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah sungguh-sungguh loh, di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yesus dalam kita, tapi belum tentu kita dalam Yesus. Akan menderita apa? Suffering. Kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 10, yang dalam keadaannya sebagai Allah, ya, membawa banyak putra kepada kedewasaan. Caranya dengan apa? Penderitaan. Ada satu pepatah Afrika, poverty
makes a boy a man. Kesulitan. Ya, poverty gambarkan kesulitan. Termasuk 2 tahun ini ya. Makes a boy a man. But prosperity makes a man a monster. Oh, monster. Wow. Kalau kita baca yang hidup gaya tadi itu monster. Betul. Mengerikan itu Pak yang ciri-ciri di sana itu. Oh iya. Tidak menghormati orang tua. Iya. Termasuk otoritas. Berontak tanpa sebab. Iya. Tidak suka yang baik, tidak suka orang baik. Iya. Tidak suka presiden baik, tidak suka pendeta baik. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 2 ayat 10 itu, yang membawa Kristus kepada kesempurnaan. Dengan apa? Penderitaan. Coba cari di toko buku. Saya nyari buku Suffering. Sedikit hampir nggak ada. Pada waktu saya cari buku itu ada, akhirnya dikasih salah satu. Kalau nggak salah adik saya Pak Hani yang kirim. Itu kitab yang 2 abad lalu. Abad 19. Andrew Murray kalau nggak salah. Jadi itu abad 19. Gak payu, gak laku sekarang. Yang ada powerful. Influential. Betul. Flexing. Iya. Flexing itu menunjukkan otot. Otot kemewahan. Dan kita lihat itu yang bahaya menurut saya. Kalau selfishness bisa dirasakan. Tetapi mencintai kenikmatan kan tidak kelihatan. Oh ini berkat Tuhan. Iya betul. Ingat itu ada satu bupati. Ketika ditanya kenapa kamu korupsi. Loh itu kan barokah katanya. Iya. Nggak kerasa kalau itu sesuatu hal yang harus kita waspadai. Nah ya itu kalau orang luar ya udahlah. Iya. Tapi kalau kita, karena itu saya mengajarkan fruitfulness. Kan ada salah satu terjemahan yang kurang pas, yaitu tentang beranak cucu bertambah banyak. Padahal bahasa aslinya be fruitful and multiply. Ya toh? Ya bagi kita yang tidak punya anak jasmani. Tapi kalau be fruitful, anak rohani termasuk Anda, itu kekayaan kita. Yes. Ya kan? Dan firman Tuhan menegaskan akhir zamannya orang jahat dan penipu bertambah jahat. Mereka menyesatkan, disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan kau yakini dengan selalu mengingat pada orang yang mengajarkan padamu. Firman Tuhan berkata seorang penatua yang melayani dengan baik patut dihargai 2 kali lipat. Ya kan? Kenapa 2 kali lipat? Karena dia tidak sempurna. Jadi kalau dia kelihatannya bagaimana, masih ada reserve. Ada reserve hormat. Juga bicara honorarium juga itu. Ya, mengingat orang yang mengajarkan. Nah ini, ingat juga dari kecil Timotius yang mengenal kitab suci. Memberi hikmat menuntun kau pada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Ya ini tujuannya. Bermanfaat untuk ngajar, menunjukkan kesalahan. Kalau enggak kita terjebak pada mencintai dunia ini. Kalau saya mundur sedikit Pak Arifin. Dari ayat 10 tadi Paulus menyatakan tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Nah dari membangun gaya hidup ini penting sekali kita punya figur ya. Oh iya. Kita tahu bagaimana Timotius ini fatherless. Bukan bapaknya minggat enggak. Tapi orang Yunani. Oh ya. Kita tahu peperangan di dunia ini adalah peperangan kebudayaan. Bukan timur barat. Tapi yaitu Judeo-Kristian melawan Greco-Roman. Greco itu Yunani Romawi. Kayak contoh LGBT. Ya, di Amerika lebih jelas ya. Amerika itu ada 2 partai saja. Yang satunya sangat Greco-Roman, satunya agak Judeo-Kristian. Itu kelihatan banget. Contoh soal aborsi. Ya tak? Kalau yang satunya pro-choice namanya. Bahkan ada beberapa negara bagian. Itu sesudah dilahirkan kalau kamu tidak serak silakan diselesaikan. Ngeri gak? Buas sekali Pak Arifin itu. Loh ya. Ada seorang hamba Tuhan berkata, bagaimana dunia ini bisa damai? Kalau anak-anak dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Dengan permintaan orang tuanya.
Dan gak ada dokter yang mau melakukan atau bidan. Bagaimana? Iya. Begitu lahir perempuan di beberapa bagian di India ditutup anduk panas ya supaya meninggal. Aduh. Sebab wanita disuruh memberikan mahar di beberapa negara bagian. Di Cina bagaimana? One child policy, iya kan? Iya, iya. Sekarang mereka bingung. Tuhan ini kan keseimbangan toh, ya toh. Pria dan wanita kan dibuat seimbang. Ketika ada perang dunia lah, ataupun sekarang yang terjadi Rusia Ukraine, kan banyak pria meninggal. Iya. Tapi nanti yang lahir anak-anak ada yang ngatur, ya toh. Jadi jelas sekali yang satu kebudayaan dunia, satu kebudayaan kerajaan. Saya tidak bilang Christian culture, saya bilang kingdom culture. Kita bicara kingdom lifestyle. Iya, iya. Prinsip-prinsip apa yang perlu dibangun Pak Arifin dalam kita itu bisa mempunyai kehidupan yang seturut dengan kingdom, dengan kerajaan Allah? Ya, pertama kita harus mengerti asal muasalnya. Pada mulanya tidaklah demikian menurut Kristus. Ya. Jadi pertama itu kan marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ketika kita punya bapak rohani seperti Paulus atau kita sendiri jadi bapak rohani, ya, dengan anugerah Tuhan saya bersaksi pada kalian semua. Kalau ada orang minta tanda tangan saya tulis gini, follow me as I follow Christ. Tapi dalam hati saya berdoa, help me God. Yeah. Follow me as I follow Christ. Christ-centeredness, Christ-likeness itu goalnya kita. Ya toh? Dan di sini kuncinya adalah selain keteladanan kitab suci. Memang firman Tuhan yang diilhamkan Roh Kudus bisa menyatakan kesalahan. Roh Kudus itu menempelak, tapi bukan yaitu menuduh. Kalau tuduhan itu dari iblis. Iya, tuduhan itu mengintimidasi ya. Loh, memberikan kita guilty feeling ataupun false guilty feeling. Kenapa orang bunuh diri? Dia tidak percaya dia diampuni. Setelah datang pada Tuhan selesai lah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, tetapi berbahagialah Timotius. Imannya datang dari neneknya dan ibunya. Iya, betul. Kata Paulus, aku menyuruh menyunatkan Timotius. Sebab semua orang tahu bapaknya orang Yunani. Padahal dia diajak melayani kepada orang-orang Yahudi. Sudah besar disunat sakit loh. Nggak percaya boleh coba. Kalau keluarga kita kalau yang masih kecil ya disunat demi kesehatan. Iya betul. Tidak soal agama ya. Iya. Yang penting kan sunat hati. Betul. Jadi kalau orang tidak ada seorang hamba Tuhan berkata, coba lihat Alkitabnya. Kalau Alkitabnya itu dedel duel artinya bersih. Kalau Alkitabnya bersih. Berarti hatinya kotor. Karena firman Tuhan itu seperti air memandikan kita. Iya. Iya kan? Iya. Dan kalau membaca Alkitab, penulisnya hadir. Siapa? Roh Kudus. Itu kitab ajaib. Iya. Bisa menyatakan kesalahan, menasihati, dan luar biasa mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini ayat 17. Ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu goalnya. Iya. Thoroughly furnished unto all good works. Man of God. Man of God, woman of God. Iya. Berbicara tentang membaca Alkitab, ya. Timotius sejak kecil dia diperkenalkan, dan saya sendiri melihatnya begini Pak. Kadang pergumulan orang waktu ditantang dalam tanda kutip, ya kalau kita di Surabaya kan Komsel kita sedang menggerakkan yang namanya devotional life. Setiap hari pembacaan lalu kita bikin renungan. Nah kebanyakan orang itu berpikir gini, waduh Pak gak punya waktu saya. Waduh Pak bingung saya ngaturnya gitu. Nah saya sendiri melihat begini, kalau kita bicara tentang aktivitas, wah Pak Arifin aktivitasnya banyak. Nah mungkin bisa berbagi tips Pak atau menjawab kalau nggak bisa mengatur waktu itu bagaimana? Saya dibangunkan Roh Kudus jam 4 pagi. Itu waktu terbaik untuk membaca Alkitab, merenungkan, berdoa. Wow, jam 4. Iya. Tapi memang kalau saya terlalu capek, saya tidur lagi sebentar 1 jam. Iya. Tapi saya juga tidurnya nggak malam. Ya paling lambat jam 10 malam lah.
Karena itu waktu terbaik. Tuhan Yesus kan bangun pagi-pagi. Pagi-pagi benar. Every champion rise up early. Every champion of God. Amin. Dan karena itu ya saya ngikuti pembacaan Alkitab. Seperti yang waktu kita rekaman ini. Saya kasih ngikuti benar-benar dan beberapa terjemahan. Untuk ya supaya lebih broad lah. Iya. Saya punya kebiasaan setiap tahun kan baca Alkitab 1 kali. Kadang-kadang kita tambahi dengan terjemahan lain. Yang baru yang bagus New Living Translation NLT. Oke. Coba lihat itu. Iya. Ya kan? Jadi pagi ya. Nah, kalau Amsal itu The Message bagus. Oh oke. The Message. Iya. Ya. Kalau The Message memang seperti kayak bahasa sehari-harinya ini bahasa Inggris ya Pak. Nah kalau kita ketemu orang masuk kita. Demikianlah Amsal 16 ayat 22 kan enggak tuh. Ya mengalir aja. Iya. Karena aslinya nggak ada fatsal dan nomor. Nggak ada. Iya. Bahasa aslinya nggak ada. Iya. Nggak usah agamawi gitu ya. Iya. Jadi memang kuncinya itu ada yang kita teladani. Ya. Figur seorang yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita ya. Membangun. Ya, sebetulnya itu seharusnya ayat jasmaninya. Idealnya istilahnya. Itu idealnya. Ya. Dulu ada penyanyi kita di Surabaya sekarang di Denpasar, Nindi. Ayahnya salah satu pemimpin kita yang sangat baik. Iya. Di Denpasar, asal dari Bima. Dan waktu papanya akan ditanam, Nindi berkata, semua orang punya bapak dan bapak rohani. Buat saya, bapak rohani saya, papa saya. Wow. Hah? Mantap ya? Wow. Yeah. Her father is very dedicated believer. Ya, jadi buat teladan, buat contoh. Saya pikir itu harus menjadi budaya, betul. Jadi setiap orang tua di sini, bapak harus bertekad untuk dia menjadi bapak rohani juga buat anak-anaknya. Ya. Dengan anugerah Tuhan harus bisa berkata seperti Rasul Paulus, follow me as I follow Christ. Wow. Ini kingdom lifestyle yang kita harus bangun dalam kehidupan kita. Menurut Pak Arifin sekarang, perbedaan gaya hidup kerajaan yang kita sedang bahas ini dengan gaya hidup orang Kristen, terutama yang modern akhir-akhir ini, itu paling menyolok perbedaannya ada di mana Pak yang perlu kita sadari? Kalau orang tidak menantikan kedatangan Tuhan, hidupnya sembrono, hidupnya gegabah. Awal tahun kan saya berbicara tentang orang yang menantikan Tuhan dan orang yang hidupnya gegabah. Orang yang menantikan Tuhan tahu seperti hamba yang menantikan kedatangan Tuannya. Yang datang waktu tengah malam ya. Lihat 5 anak darah bodoh, 5 anak darah bijaksana. Dan juga hamba yang melipat gandakan talenta. Yaitu pemisahan domba kambing. Akan menyucikan diri dari segala kecemaran rohani jasmani. Termasuk cara kerja. Saya paling sedih kalau dengar ada pengusaha Kristen. Punya 3 pembukuan. Satu yang asli. Satu untuk kantor pajak, satu untuk kongsinya. Temannya aja diembat kok. Bayangkan itu. Dan Tuhan berkata, aku benci neraca curang. Dan neraca ya apa? Bukan timbangan biasa, pembukuan. Iya. Betul. Karena apa? Cinta uang itu tadi. Iya kan? Itu mereka anggap itu biasa. Dan jawabannya, semua orang melakukannya. Wah. Jadi ditanya, kamu enggak tanya Pak Arifin bayar pajak enggak? Boleh tanya tax consultant. Iya. Kita jawab, lu pendeta kan enggak usah bayar pajak. Itu yang rohaniwan lain enggak perlu. Loh saya kan terima gaji dari gereja. Iya kan? Saya laporkan semua. Iya. Cuma Pak Andrian pernah bilang waktu kita mau beli properti di sini. Kamu tuh kurang kaya kan. Tapi yang penting hidup benar. Iya betul. Gaya hidup yang gaya hidup. Ya. Nah dalam pandangan kingdom lifestyle sendiri Pak Arifin. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap uang dan kekayaan. Supaya tidak terjerumus. Salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang sering orang tidak mengerti. Pergunakan mamon yang tidak jujur. Untuk apa? Mengikat persahabatan.
Supaya apabila mamon itu tidak lagi bisa nolong kamu, jadi kekuatan uang terbatas. Ya, kamu diterima di kemah abadi. Ya kan? Ya. Di kemah mereka juga kemah abadi. Ya, sahabat mana yang kita ikat hubungan? Karena ada biaya ini persahabatan kan. Iya. Coba lihat, saya dulu kontraktor kan. Mesti dekati pejabat dong. Iya. Iya toh. Dekati istrinya pejabat untuk bisa dapat order dulu Iya, gitu. Ya toh. Itu mempergunakan mamon, bukan dipergunakan mamon. Ya toh, mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi kalau kita tidak jujur, kita itu nyembah mamon. Sebab Mazmur 106 mengatakan kita akan serupa dengan yang kita sembah. Wow. Ya kan? Iya. Kalau kita nyembah Tuhan yang kudus, kita akan makin benar. Kan orang jahat akan bertambah jahat. Iya. Tentang hidup gaya itu. Iya. Tidak semua orang yang mau nyebut aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya toh? Nah, firman Tuhan mengatakan bukan masuk surga loh, kerajaan surga. Kerajaan surga. Ya. Pergi daripadaku, enyah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Kejahatan apa itu? Anomia. Anomos atau anomia. Keadaan tidak adanya hukum. Hukum mana? Ya perintah Tuhan. Iya. Dosa itu apa sih? Melanggar perintah Tuhan. Lukas 19 mengatakan, warga negaranya mengatakan kami tidak mau dia jadi raja atas kami. Ya toh? Pertama tidak mau kerajaan, maunya republik. Tuhan di voting. Kedua, ya toh, mau raja yang lain. Waktu Yesus diadili, kami tidak punya raja kecuali kaisar. Loh, kaisar kafir loh. Ya toh? Atau yang ketiga, mau jadi raja sendiri. Dan apa hukumannya buat mereka? Lawlessness ini. Hukumannya, bunuhlah mereka di hadapanku. Itu makar. Di dalam kerajaan, melawan raja, hukumannya mati. Ya lah. Kalau menghina presiden paling ya masuk penjara lah. Iya. Ya. Kalau raja beda. Tapi kalau raja hukumannya mati. Hukuman mati. Ingatlah kemurahan Tuhan tapi juga kekerasannya. He is the just king. Raja Ratu Adil. Ya. Nah itu. Ya. Oke. Wow. Jadi beda. Ya beda. Gaya hidupnya beda. Iya. Jadi loh, sekarang ini kan betul. Kan banyak orang mengatakan perjanjian lama sudah tidak berlaku. Iya. Iya kan? Iya. Semua dosamu dahulu, sekarang dan akan datang sudah diselesaikan. Iya, betul. Bahkan tidak perlu ngaku dosa. Iya. Ini pelajaran apa ini? Bahaya ini. Iya. Itu Tuhan Yesus berkata, ya toh, jalannya sempit, pintunya sesak. Berjuanglah. Karena sedikit yang mendapatkannya. Iya. Sekarang dibuat lebar. Iya. Bahkan tidak ada pintunya sama sekali. Saya tidak percaya itu. Itu kan ya. Jadi justification without sanctification. Mungkin Pak Daniel akan lebih menjelaskan soal ini. Justification without sanctification. Nah ini, iya toh, tidak bisa. Yeah. Holy Spirit is a Holy Spirit. Yes. Tirulah cara hidupku. Engkau telah ikut menderita bersama dengan aku. Iya. Ya toh. Amin. Nah, Paulus mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dituduh, didakwa, dianiaya. Dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Iya. Baik, puji Tuhan Pak Arifin. Jadi pakai uang itu jangan sampai kita yang dipakai sama uang. Jangan. Kita dengar ungkapan. Menghancurkan hidup kita. Yaitu uang itu hamba yang baik. Tapi Tuhan yang kejam. Iya. Kalau sampai jadi Tuhan hancur kita Pak. Lah ya. Jadi kalau orang itu hitungannya untung rugi. Iya. Iya toh. Ya apalagi ya ini ya model kayak kita nih terlahir dengan kalkulator di sidat. Kalau untung rugi pasti nyembah mamon. Iya, betul. Baik. Saya ingat ada seorang teman kita, saya sebutlah
Pak Yusuf Roni pernah ngomong sama saya. Hmm. Dulu sebelum saya ikut Kristus, tangan saya ini diciumi orang. Iya. Ya, karena dia seorang yang dianggap mulia, Iya, betul. aulia. Tapi waktu ikut Kristus, tangannya ini diinjak pakai kakinya meja, terus orang yang interogasi dia naik ke atasnya. Aduh, iya. Pingsan dia. Ya, dia cerita itu. Iya, Ikut Tuhan Yesus dikira enak loh, aniaya datang. Kita lihat, lo MKC 10 tahun. Ya toh bayangkan. Tapi Yahya Waloni cuma 5 bulan. Loh keadilan sudah mati. Iya. Ya. Iya. Loh kok berani ngomong gitu? Oh, ini sudah disebut kok. Ini kan bukan fitnah. Iya. Iya. Itu contoh jelas. Iya. Baik, puji Tuhan Pak Arifin. Terakhir sebelum kita berdoa, pesan untuk kingdom people, terutama buat generasi Pak, membangun lifestyle, kingdom lifestyle. Ya pertama-tama kepada semua bapak-bapak, jadilah teladan. Amin. Ya, kita tidak perlu mesti ngalami tergantung pada bapak rohani. Jadilah sekaligus bapak rohani. Tapi kalau memang tidak ada ya, cari bapak rohani yang bisa dipercaya. Amin. Yang tidak bocor mulutnya. Iya. Ya. Iya. Dan firman Tuhan berkata tentang kitab suci. Biarlah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam engkau. 2 tahun Corona Akademi ini saya memperkaya diri sendiri dengan firman Tuhan. Iya. Gitu. Jadi itu pesan saya. Amin. Supaya Anda bukan worldly system, tapi kingdom system and kingdom lifestyle. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita tutup dalam doa Pak Arifin. Segala puji hormat bagimu Raja di atas segala raja. Yang telah memberikan contoh. Engkau mengalami banyak godaan tapi tidak pernah berbuat dosa. Sebab engkau dipenuhkan dengan roh dari atas. Demikian juga para pengikutmu Tuhan Yesus. Biarlah kami mengalami Tuhan. Engkau adalah kebenaran kami. Amin. You are our righteousness. Amin. Engkau adalah yang membenarkan kami, yang menguduskan kami, dan hikmat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu boleh dilihat oleh orang dunia di sini bahwa kami benar-benar adalah pengikut Kristus. Karena kami saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah semua saudara dengan rahmat dan kebaikan dan mercy dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Arifin untuk waktunya. Dan warga kerajaan, kita selesai dengan podcast kita hari ini. Saya percaya membangun kingdom lifestyle itu membuat kita akan semakin menyatakan pribadi Kristus buat sekitar kita. Karena kita hidup semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.